Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari tutorial PPA. Kali ini kami akan membahas jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Aljabar Matriks tahun ajaran 2021-2022. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Misal A sama dengan matriks AB, CD, dan B sama dengan matriks EFGH. Poin A, kondisi apa yang harus dipenuhi untuk unsur-unsur A sehingga A dan B dapat dipertukarkan? Jadi jawabannya langkah pertama yaitu A dan B dapat dipertukarkan jika AB sama dengan BA. Pertama, kita cari dulu perkalian dari matriks A kali B. Seperti ini, perkalian dari matriks A dan B diperoleh hasil yang sama dengan matriks AE tambah BG, AF tambah BH, CE tambah DG, CF tambah DH. Hasil dari perkalian matriks AB ini kita beri tanda dengan 1. Kemudian untuk perkalian dari matriks BA yang ini diperoleh hasil sama dengan matriks AE tambah CF, BE tambah DF, AG tambah CH, BG tambah DH. Hasil dari perkalian matriks BA ini kita beri tanda 2. Nah, langkah selanjutnya yaitu tadi kita sudah mengetahui jika A dan B dapat dipertukarkan jika AB sama dengan BA. Nah, oleh karena itu, maka unsur-unsur dari persamaan 1 dan 2 yang bersesuaian harus sama. Maksudnya ialah untuk hasil yang di kolom 1 baris 1 dari matriks AB sama dengan baris 1 kolom 1 hasil dari matriks AB. Jadi kita peroleh seperti berikut ini. AE tambah BG sama dengan AE tambah CF. Nah, ini kita beri tanda menjadi persamaan ketiga. Kemudian, kita ketahui lagi yang bagian ini, AF tambah BH sama dengan BE tambah DF. Nah, itu kita beri tanda 4. Kemudian diperoleh lagi CE tambah DG sama dengan AG tambah CH, kita beri tanda sebagai persamaan 5. Dan CF tambah DH sama dengan BG tambah DH, kita beri tanda sebagai persamaan 6. Langkah selanjutnya yaitu dari persamaan 3 dan 6 diperoleh AE tambah BG sama dengan AE tambah CF. Nah, karena di kedua ruas ada AE, jadi AE-nya dapat kita hilangkan, sehingga menjadi BG sama dengan CF. Dari ruas kanan, C-nya kita hilangkan dengan dibagi C, jadi kedua ruas dibagi C, sehingga didapat hasil F sama dengan B per C dikali G. Nah, hasil dari F sama dengan B per C kali G ini, kita beri tanda 7, yaitu sebagai persamaan 7. Langkah selanjutnya yaitu substitusi persamaan 7 ke 4. Nah, dari pengerjaan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa persamaan keempat adalah persamaan yang ini. Nah, kita substitusikan hasil dari yang F ini ke dalam persamaan 4. Dari persamaan 4 yaitu AF kurang DF sama dengan BE kurang BH menjadi A kurang D kali F sama dengan BE kurang BH. Nah, dari persamaan yang ini, nilai F yang ada di sini kita ganti dengan hasilnya yang sudah diperoleh yang ini, B per C dikali G. Sehingga langkah selanjutnya dapat dilihat bahwa F-nya sudah kita ganti nilainya di sini. Menjadi A kurang D dikali B per C kali G sama dengan BE kurang BH. Nah, kemudian diperoleh hasillah G sama dengan dalam kurung C per B dikali A min D dikali B dikali dalam kurung E min H. Nah, karena di sini ada B, kita bagi, jadi B-nya hilang, dan jadi G sama dengan dalam kurung C per A min D dikalikan dengan E kurang H. Nah, tidak sampai di situ, hasil dari G ini kita jadikan persamaan 8. Kita beri tanda angka 8, tandanya persamaan ke-8. Dan langkah selanjutnya, agar A dan B dapat dipertukarkan, unsur-unsur dari A haruslah memenuhi syarat seperti berikut ini. Dari persamaan 7, C-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat persamaan 7 tadi, yang ini, yang atas ini, persamaan 7, F sama dengan B per C kali G, di mana C-nya, C yang ini itu tidak boleh 0. Kemudian syarat yang kedua yaitu dari persamaan ke-8,
nilai A tidak boleh sama dengan D. Nah, dari persamaan 8 berarti yang ini, nilai A dan nilai D-nya tidak boleh sama. Kenapa? Karena kalau misalnya nilainya sama, dikurangkan, maka hasilnya jadi 0. Kemudian selanjutnya, pertanyaan dari poin B. Jika A sama dengan matriks 2 min 1, 0, 5, apakah A dan B dapat dipertukarkan? Karena dalam hal ini, karena C sama dengan 0, maka A dan B tidak dapat dipertukarkan. C sama dengan 0. Kita lihat lagi ke soalnya, bagian B, A sama dengan 2 min 1, 0, 5. Jadi ini sama bentuknya seperti ini, di mana 2 adalah nilai A, min 1 nilai B, 0 nilai C, 5 nilai D. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai dari C-nya ini adalah 0. Sedangkan tadi jawaban dari poin A dan B dapat dipertukarkan jika unsur-unsur dari A, C-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi untuk poin B ini, karena nilai C-nya sama dengan 0, maka kita dapat simpulkan bahwa A dan B itu tidak dapat dipertukarkan. Nah, selanjutnya untuk bagian C, poin C ini, soalnya adalah andaikan A dan B dapat dipertukarkan, apakah B unik? Jadi, kan A dan B dapat dipertukarkan, dan unsur-unsur A diketahui, maka unsur-unsur B tidaklah unik. Mengapa? Karena nilai E dan H harus ditentukan sembarang. Baru G dapat dihitung dari persamaan 8, dan F dapat dihitung dari persamaan 7. Selanjutnya, nomor 2, tak satu pun matriks-matriks berikut dalam bentuk row echelon. Tetapi masing-masing hanya memerlukan satu operasi baris atau kolom elementer untuk menjadi bentuk row echelon. Nah, dari soal diketahui matriks B-nya seperti berikut ini dan matriks C-nya seperti berikut ini. Bagian A, lakukan operasi baris sehingga mereduksi masing-masing matriks ke dalam bentuk row echelon. Nah, jadi untuk bentuk row echelon dengan hanya satu kali operasi baris elementer, ini adalah matriks yang diketahui di soal. Kita lakukan operasi baris di baris keduanya, yaitu baris kedua dikurang 2 baris pertama. Diperoleh hasil seperti berikut ini. Kemudian selanjutnya untuk matriks yang C, diketahui dari soal bentuk matriksnya seperti ini, dan kita melakukan satu kali operasi baris elementer pada baris ketiganya, dengan baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama. Jadi ini dikurang 2 kali baris pertama menjadi 0, min 2 dikurang 2 kali min 1, hasilnya jadi 0 juga. Kemudian 0 dikurang 2 kali 1, min 2, 0 kurang 2 kali 0, 0. Nah, kita peroleh hasil dari satu kali operasi baris elementer untuk matriks B seperti berikut ini, dan satu kali operasi baris elementer untuk matriks C hasilnya seperti berikut ini. Jadi ini adalah bentuk row echelon dari matriks B dan juga matriks C. Selanjutnya, untuk pertanyaan poin B. Apa matriks elementer untuk masing-masing kasus? Nah, matriks elementer untuk kasus B, yaitu pertama kita memiliki matriks identitas, kemudian kita melakukan operasi baris sama seperti di poin A yang ini. Jadi, dari matriks identitas ini, kita lakukan seperti yang pada poin A, baris kedua dari matriks B dikurangin 2 baris pertamanya. Nah, jadi baris kedua dari matriks identitas ini dikurang dengan 2 baris pertamanya. Jadi 0 dikurang 2 kali 1, jadi min 2. Kemudian 1 dikurang 2 kali 0, jadi 1. 0 kurang 2 kali 0, 0. Begitu juga yang di sebelahnya. Nah, untuk matriks C, dari matriks identitas ini, matriks elementernya, kita lakukan operasi baris sama seperti yang ada di soal poin A ini.
yang operasi baris yang ini. Jadi, baris ketiga dari matriks C ini dikurang 2 kali baris pertamanya. Jadi, 0 dikurang 2 kali baris pertamanya yaitu 1, menjadi min 2. 0 dikurang 2 kali 0, 0. 1 dikurang 2 kali 0, 1. Nah, jadi diperoleh bahwa matriks elementer untuk kasus matriks B yang ini, matriks B yang ini, matriks elementernya adalah seperti berikut ini. Ini untuk matriks elementer B, dan yang ini adalah hasil untuk matriks elementer C. Selanjutnya, poin yang C, lakukan perkalian dengan matriks elementer dan periksa bahwa saudara memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, jadi untuk poin C ini, kita melakukan perkalian dengan matriks elementernya. Yang pertama, untuk matriks B terlebih dahulu. Nah, untuk memeriksanya, bagian C ini harus ditunjukkan bahwa E1 kali B sama dengan B1. E1 di sini adalah matriks elementernya. Jadi, kita lakukan perkalian antara matriks elementernya yang sudah kita peroleh dari poin B, dikalikan dengan matriks B yang diketahui di soal. Dan apabila kita mengalihkan keduanya, diperoleh hasil seperti berikut ini, di mana hasil dari perkalian matriks elementer dan B ini adalah bentuk row echelonnya dengan hanya 1 kali baris operasi elementer. Jadi perkalian dari matriks elementer dikalikan dengan matriks aslinya, hasilnya adalah bentuk row echelonnya. Sama seperti matriks C juga, harus ditunjukkan bahwa perkalian dari matriks elementer dan C-nya menghasilkan C1, atau C1 itu adalah matriks bentuk row echelonnya. Nah, yang untuk kasus C ini juga hasilnya sama, di mana yang sudah diperoleh dari C1-nya ini, hasilnya sama seperti pada poin A, bentuk row echelonnya. Kemudian untuk poin yang D, matriks yang mana yang mempunyai bebas linear himpunan vektor baris? Matriks yang mempunyai bebas linear himpunan vektor baris adalah matriks C. Kenapa? Kita dapat melihat dari yang diketahui di soalnya bahwa untuk matriks B ini mengandung 2 baris 0. Sedangkan untuk matriks C ini, dia tidak ada baris yang 0. Sehingga matriks yang mempunyai bebas linear himpunan vektor baris adalah matriks C, karena vektor barisnya tidak ada yang mengandung 0. Dari sini kita bisa melihat perbedaan dari matriks B dan matriks C. Jelas jika matriks B mempunyai 2 baris 0, sedangkan C tidak mempunyai baris 0 sama sekali, sehingga C lah yang mempunyai bebas linear himpunan vektor baris. Selanjutnya untuk poin yang ke-E. Berapa vektor baris yang bebas linear dalam masing-masing matriks? Untuk matriks B, kita bisa lihat bahwa baris yang tak nol ada 2, yaitu baris pertama dan juga baris kedua. Sehingga vektor baris yang bebas linear dari matriks B itu ada 2, sedangkan untuk vektor baris yang bebas linear dari matriks C ada 3. Selanjutnya, untuk nomor 3, gambarkan grafik vektor-vektor berikut. A sama dengan vektor 0, 1, dan B sama dengan vektor min 1, 1, sebagai vektor-vektor yang diperoleh dari proyeksi ortogonal berikut ini. Yang A pada B, untuk yang poin B, A pada A.2B. Nah, kita jawab dulu untuk yang poin A. Grafik vektor A sebagai vektor-vektor yang diperoleh dari proyeksi ortogonal A pada B. Nah, untuk mencari jawaban dari poin A ini, langkah pertamanya yaitu kita harus tahu dulu rumus proyeksi A pada B-nya, di mana rumusnya adalah V sama dengan PX kali A. Nah, langkah keduanya ialah membuat matriks proyeksinya dengan rumus seperti berikut ini. Dengan X-nya ini
sama dengan B. Di soal diketahui bahwa B itu adalah vektor min 1 dan 1. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus. Rumus yang ini, kita masukkan nilai-nilai X-nya, di mana rumusnya adalah PX sama dengan X dikali X transpose kali X yang diinverskan dikali X transpose. Nah, kita masukkan nilai-nilainya untuk nilai X, yaitu vektor min 1 dan 1. Untuk X transpose kali X, yaitu vektor min 1, 1, dikali vektor min 1, 1, kemudian diinverskan. Dikalikan dengan X transpose, yaitu min 1, 1. Nah, kita tinggal melakukan operasi perkalian. Dari perkalian X transpose kali X yang ini, kemudian diinverskan, diperoleh hasil yaitu setengah. Kemudian dikalikan dengan yang tadi X-nya, yaitu ini vektor min 1 dan 1, dikalikan dengan X transpose-nya. Nah, kita kalikan saja. Pertama, mengalikan yang ini, bagian yang ini, dengan yang ini terlebih dahulu. Menjadi matriks 1, min 1, min 1, 1. Kemudian dikalikan dengan setengah. Setelah kita mendapat nilai PX-nya, sebagai berikut ini, langkah selanjutnya yaitu menentukan proyeksi A pada B-nya. Dengan rumus yang tadi di awal, V sama dengan PX kali A. Nah, kita sudah mengetahui nilai PX ya, dan A-nya dari soal. Kita tinggal mengalihkan PX dan A-nya, sehingga diperoleh proyeksi A pada B, atau V, perkalian dari PX dan A, diperoleh hasil sebagai berikut ini. Jadi proyeksi A pada B adalah vektor min 0,5, 0,5. Nah, kemudian menggambar proyeksinya di mana pertama kita cari titik A dulu. Dari soal diketahui bahwa A yaitu 0,1 di titik 0 dan 1, X-nya 0, Y-nya 1. Berarti di sini, kemudian untuk B-nya dari soal diketahui yaitu min 1, 1. Jadi untuk yang garis bawahnya min 1, tarik garis, dan ke 1. Jadi titik B-nya ada di sini. Kemudian untuk nilai V, kita sudah memperoleh nilai V-nya itu min 0,5 dan 0,5. Min 0,5 dan juga 0,5. Jadi titik V-nya adalah di sini. Nah, tinggal kita tarik garis antar titik-titiknya, V ke A, V ke B, dan di titik tengahnya. Jadi diperoleh proyeksi atau gambar grafik vektor sebagai vektor yang diperoleh dari proyeksi ortogonal A pada A adalah seperti berikut ini. Soal selanjutnya yaitu nomor 3 bagian B, grafik proyeksi A pada A, B. Nah, langkah pertamanya, kita harus tahu dulu rumus proyeksi A pada A, B-nya. Rumusnya masih sama seperti pada bagian A yang tadi, V sama dengan PX kali A. Nah, untuk rumus matriks proyeksinya ini, sama seperti yang tadi, PX sama dengan X dikali X transpose X yang diinverskan dikali XT. Dengan X-nya itu A titik 2B. Jadi untuk kasus pada poin B ini, vektor dari A dan B-nya kita satukan menjadi satu buah kesatuan matriks, yaitu matriks 0, min 1, 1, 1. Nah, di sini kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus PX saja. Kemudian kita kali-kalikan. Nah, untuk X-nya diketahui yang dari atas ini adalah matriks 0, min 1, 1, 1. Kemudian yang ini X transpose-nya, ini X, dan ini X transpose-nya. Nah, dari perkalian dari X transpose dikali X yang ini, diperoleh hasilnya sebagai matriks berikut ini.
matriks 1, 1, 1, 2 yang nanti diinverskan. Di mana hasil dari inverse matriks ini sebagai berikut ini. Nah, terus tinggal kita kali-kalikan dari setiap unsurnya, kemudian diperoleh hasil akhir untuk PX-nya sebagai berikut ini. Jadi nilai PX-nya sama dengan matriks 1, 0, 0, 1. Kemudian langkah ketiganya, kita kalikan PX dengan A untuk mendapatkan nilai V. Jadi matriks PX dikalikan dengan vektor A. Diperoleh hasil vektor 0, 1 ini. Jadi proyeksi A pada B-nya yaitu atau V adalah 0, 1. Nah, hasil dari proyeksi A pada B ini diperoleh bahwa V-nya itu 0 dan 1. Yang ini tuh sama seperti vektor yang diketahui di soal, yaitu sama seperti vektor A. Vektor A itu 0, vektor 0, 1. Dan juga hasil dari proyeksi A pada B di poin B ini, V-nya 0,1 juga. Jadi jika digambarkan, bidang proyeksinya seperti berikut ini. Nah, tampak bidang proyeksi yang dibentuk oleh A.2B, A sendiri ada di bidang tersebut. Maka hasil proyeksinya akan A itu sendiri. Selanjutnya, nomor 4. Misalkan bahwa setelah transformasi vektor X ke vektor Y sama dengan AX menggunakan komputer, vektor X secara tidak sengaja terhapus. Mungkinkah memulihkan vektor X pada masing-masing kasus berikut? Jika ya, hitung X. Dan jika tidak, tunjukkan mengapa tidak. Nah, untuk poin A, diketahui bahwa A sama dengan matriks 1, 0, 0, 2, dan Y sama dengan vektor 1, 2. Nah, solusi dari poin A ini, jika bisa dipulihkan, maka memenuhi perhitungan yang berikut ini. X sama dengan A inverse kali G. Untuk mencari solusinya, pertama kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari A inverse-nya, di mana A inverse ini bisa diperoleh dengan rumus 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, untuk determinan A-nya sendiri, kita kalikan 1 kali 2 dikurang 0 kali 0, jadi 2. Kemudian adjoin A adalah pertukaran dari setiap unsurnya, dan kemudian kita kalikan, diperoleh hasil A inverse ini sama dengan matriks 1, 0, 0, 0, min 5. Nah, setelah kita memperoleh nilai dari A inverse-nya ini, kemudian kita mengalihkan dengan Y agar kita mendapatkan nilai X-nya. Dengan rumus X sama dengan A inverse kali Y, kita kalikan A inverse-nya dengan Y. 1 dikali 1 ditambah 0 kali 2, hasilnya 1. 0 kali 1, 0. 0,5 kali 2, 1, 1. Nah, jadi untuk poin A ini, memungkinkan untuk memulihkan vektor X, karena kita sendiri mendapatkan hasilnya, jadi vektor X itu sama dengan vektor 1, 1. Nah, untuk kasus pada poin B, diketahui matriks A sama dengan matriks 1, min 1, 1, 2, dan Y-nya yaitu vektor 0, 0. Nah, sama seperti pada poin A tadi, kita mencari terlebih dahulu A inverse-nya dengan rumusnya, yaitu 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, untuk pada kasus B ini, determinannya diperoleh 1 kali 2, 2 dikurang min 1 kali 1, menjadi 2 ditambah 1, yaitu 3. Sehingga determinannya 3, kemudian adjoin-nya, pertukaran dari inverse-nya, sebagai berikut ini. Nah, tinggal kita kalikan, menjadi seperti berikut ini. Jadi, ini adalah hasil dari A inverse-nya. Nah, sudah kita mencari A inverse dan menemukan A inverse, kita tinggal masukkan ke rumus X sama dengan A inverse kali Y. Nah, tinggal kita kalikan A inverse-nya dengan Y-nya yang diketahui pada soal kasus B, di mana Y ini adalah vektor 0 dan 0. Sehingga dikalikan dengan apapun hasilnya menjadi 0.
Sehingga untuk kasus pada poin B ini, nilai X dapat dipulihkan, tetapi hasil akhirnya yaitu 0, 0. Karena dari soal pun diketahui bahwa Y-nya sama dengan 0, 0. Jadi dikalikan pun hasilnya akan menjadi 0. Nah, untuk kasus C, di mana diketahui A sama dengan matriks 1, 2, 2, 4, dan Y sama dengan vektor 1, 1, matriks pada poin C ini mempunyai ranknya 2, karena baris 2, 2 kali baris ke 1. Apabila kita menghitung determinannya pun, 1 dikali 4, 4, dikurang 2 kali 2, 4, 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi, determinannya 0. Dan dikalikan dengan adjoinnya pun hasilnya bakal dengan 0, sehingga untuk kasus di poin C ini, X-nya tidak bisa dicari. Nah, apabila jika menggunakan generalized inverse, hasilnya pun tidak akan unik. Sekian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.